أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قبل شهد غوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وعلم أن المحرمات قسمان أحدهما شيء محرم لعينه كالميتة والدم والخمر ونحو ذلك وهذا النوع لا يحل بوجه من الوجوه إلا عند الاضطرار وهو توقف بقاء النفس المحترمة على تناوله مع فقدان غيره. والثاني حلال في نفسه كالحنطة والماء الطاهر لكنه مملوك لغيرك فلا يزال محرما عليه حتى يصير إليه من وجه سائغ في الشرع كالبيع والهبة والإرث ونحو ذلك. Kembali kita kepada pembahasan sebelum Ramadan karena untuk urusan puasa dan sunnah-sunnah sudah beres ya. Dikatakan oleh beliau wa'alam ketahuilah bahwasanya perkara-perkara yang diharamkan ini masuk kepada konsumsi ya, yang dimakan, yang diminum atau yang dipakai ya, sesuatu yang diharamkan itu ada dua secara garis besar. Yang pertama syai'un muharramun li'aini, sesuatu yang sudah haram dari asalnya. Artinya dari Al-Qur'an, dari hadis sudah dinyatakan ini sesuatu yang haram. Entah itu karena najisnya atau karena bahayanya atau karena yang lainnya. Itu seperti apa? Bangkai. Ya, termasuk bangkai ini. Bangkai kita harus tahu arti bangkai yaitu semua hewan yang diharamkan dikonsumsi itu mati dengan cara apapun hukumnya bangkai. Dari sini kita tahu ya, seperti kuliner-kuliner ekstrim itu ya, kobra lah, bekicot lah, itu yang ekstremisme seperti itu hukumnya sudah haram. Walaupun masakannya lezat kayak apapun, sesuatu yang sudah dinyatakan oleh syariat haram, maka hukumnya haram, kecuali darurat. Darurat ini bukan obat ya. Sebagian mengira kalau untuk obat boleh, tidak. Kayak contoh empedu kobra untuk penguat makan itu sudah penguat Pak, nggak usah nyari yang lain sampai. Itu tetap haram, bukan darurat. Darurat itu ketika Anda hampir meninggal karena kelaparan dan tidak dapat kecuali yang haram ini, nggak dapat makanan kecuali yang haram, itu darurat namanya. Kalau orang cuma kelaparan saja tapi masih ada yang lain,
Contoh yang apa? Dedaunan. Ya banyak sahabat itu Nabi SAW dan para sahabat ketika mereka diembargo di Syi'ib Bani Abi Thalib, di Syi'ib Bani Muthalib, di kampung Bani Muthalib itu diembargo 3 tahun Nabi SAW. Tidak boleh ada makanan yang masuk ke kampung itu. Itu 3 tahun. Disebutkan Nabi dan para sahabat yang ikut bersama Nabi itu sampai kulitnya hijau, saking seringnya makan dedaunan. Ya, nah ini bukan sesuatu yang darurat selama masih ada hal yang halal dikonsumsi. Darurat ini sekiranya tadi ya. Nah, seperti apa khamar? Khamar bagaimanapun tetap tidak dihalalkan. Darah ya. Darah di sini mungkin kalau di sebagian daerah itu ada darah yang dibekukan. Ya, DD istilahnya. Itu kayak hati itu, rasanya kayak hati katanya seperti itu. Atau orang yang nyembelih bunuh ayam gak disembelih, ditusuk saja dengan tujuan agar darahnya gak keluar sehingga bercampur dengan daging. Itu sudah bangkai jelas karena gak pakai cara syariat. Ya, sehingga dalam hal ini sesuatu yang diharamkan dari asalnya itu dengan cara apapun hukumnya haram. Wa hadan nau la yahil biwajhin al-wujuh. Dan macam yang seperti ini tidak ada cara menghalalkannya sedikit pun. Ya, contoh sebagian orang ya, tipes, itu cacing direbus, diminum airnya. Ada yang kena gatel, tokek atau apa, kadal digoreng, macam-macam sudah. Ya, ada penyakit lagi, diabetes, ya semut Jepang, hidup-hidup dicelup air, diminum airnya. Ya air campur bangkai najis. Kadang ini ada ini orang melihat semut Jepang ya, mungkin harganya 3 ribuan ada 5 ribuan. Itu nanti air panas dicelup sudah situ. Nah, mati semutnya, jelas air panas ya apa. Itu airnya diminum, katanya untuk penyembuh. Ya silahkan dokter ngomong apa satu, tapi syariat punya hukum. Syariat punya hukum. Sehingga dalam hal ini walaupun dokter bilang boleh, tapi syariat bilang nggak boleh, nggak bisa. Kecuali darurat. Darurat itu apa tadi? Istilahnya nggak bisa lagi kecuali pakai demikian. Sudah darurat hampir wafat baru. Karena itulah dalam disebutkan ma anzalallahu dawaan min haram. Allah tidak menurunkan obat itu dari yang haram. Artinya apa? Pasti ada opsi yang halal. Oh, ini lambat Ustaz kalau yang halal. Sekarang yang penyembuh siapa? Obat apa Allah itu aja. Sang penyembuh ini obat apa? Allah Ta'ala. Kalau Anda meyakini Allah Ta'ala penyembuh, dengan cara apapun, bahkan dengan air penawar Al-Fatihah, kalau memang Anda yakin penyembuh Allah, selesai berusaha. Nggak perlu sampai ke luar negeri, sampai makan haram segala, nggak perlu. Kalau Anda yakin. Tapi kalau Anda yakin obat sebagai penyembuh, bisa syirik kita. Kalau kita meyakini obat ini yang penyembuh, kalau ini generik kurang maju, gratis. Kalau ini yang mahal, ini penyembuh, bisa syirik kita. Karena menganggap selain Allah sebagai penyembuh, bahaya. Nah ini penting kita untuk ketahui ya pada zaman sekarang, karena informasi yang sangat menyebar ya, informasi yang mudah kita dapatkan itu sehingga macam-macam. Kalau kita tidak ngerti ilmu fikih, nggak ngerti ilmu syariat, semuanya akan dicerna, semua dipakai. Padahal itu cara yang nggak benar. Nah, yang kedua, halalun fi nafsi, sesuatu yang halal, bendanya halal, kalhimto seperti gandum, air, ya. Cuman dia milik orang lain. Dia milik orang lain. Maka falayazalu muharrama, ini masih tetap diharapkan atas engkau sampai benda tadi menjadi milik engkau dengan cara yang dibolehkan oleh syariat. Dengan apa? Jual beli, atau engkau diberi, ya, atau engkau dapat warisan dari itu, silahkan, jadi halal. Tapi kalau selain itu nggak bisa, ya.
Nah, ini yang haram seperti jelas. Nah, dia haram karena sesuatu yang sudah awal. Ada haram yang dia halal, cuman cara mengambilnya dengan cara haram. Nah, ini seperti jadi haram juga. Kedua ini banyak kita sepelekan nomor dua ini. Ya. Nomor dua ini banyak disepelekan orang. Bahkan kata ulama mengatakan, barang siapa yang memberi karena malu, ngasihnya karena malu, itu nggak halal. Ngasih karena malu. Ya, contoh dia makan nasi bungkus, dapat satu lagi kan dapatnya. Atau Anda lihat aja, ayo mari, marinya itu cuma basa-basi aja. Atau Anda duduk separuh, bungkus dihabiskan. Ini nggak halal. Ya. Kenapa? Karena dia nawarinya karena malu, nggak enak nggak ditawari. Nah, kita harus ngerti, orang nawari itu ada kalanya memang benar, ada kalanya basa-basi. Ya, harus paham. Atau seseorang yang dia ditarget untuk sedekah depan orang banyak. Ya, pas kumpul orang, dia orang-orang kaya taruh di panggung. Ayo ini mau beli hamba nih, sampai mau berapa juta Pak Haji? Langsung berapa juta? Rencana mau 100.000. Akhirnya dia sejutanya sudah. Oh iya, sejuta Haji ini tulis. Ini dia sodakoh karena malu, tidak halal. Sedekah karena malu tidak halal. Kenapa? Karena Nabi bersabda, la yahillu malu mri'in illa anti binafsin. Tidak menjadi halal harta seseorang kecuali dia berikan dengan hati yang ikhlas, yang rela. Termasuk yang melanggar itu, yang gak sesuai dengan hadis itu, orang yang memberi karena malu di depan orang banyak. Harusnya nanti setelah bubar semua baru sampai aslinya mau sedekah berapa. Nah, baru dia seapa namanya ya, baik saya punya segini ya sudah, itu yang ikhlas. Termasuk yang nggak halal, seseorang yang memberi karena dia meyakini yang diberi itu punya sifat baik. Ya, terserah sifat apa. Tahu-tahu nggak sesuai. Ini nggak halal. Contoh orang yang dia ya kemana-mana pakaian ulama. Hanya disangka ulama diberi, padahal bukan. Haram, nggak boleh dia nerima. Dia harus kembalikan itu. Dia dikira seumpama seorang durian. Ya, oh dia dikasih karena oh, masya Allah ini durian saya mau ngasih dia. Padahal bukan, haram dia dapat, nggak boleh dia dapat. Kenapa? Karena orang tadi memberi karena berkeyakinan fulan punya sifat ini, nggak sesuai, dia tidak akan ikhlas, wajib dikembalikan. Kecuali dia ngomong jujur, maaf saya bukan ini, saya bukan ini. Nah, kalau dia apa-apa sudah ambil halal. Kalau enggak boleh. Ya, ini termasuk ya maaf apa proposal-proposal yang enggak sesuai dengan apa yang dituliskan itu jadi haram. Ya, walaupun enggak masuk perut tapi tetap haram. Nah, ini sehingga dalam hal ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian selesai masalah urusan yang haram, sekarang yang syubhat. Karena Nabi SAW bersabda, al-halalu bayyin wal haram bayyin. Sesuatu yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umur mushtabihat. Antara hal haram itu ada perkara-perkara yang syubhat. Apa di syubhat ini? Yang remang-remang. Sehingga Nabi menyebutkan selanjutnya la ya'lamuha katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak ngerti syubhat ini. Kebanyakan orang tidak ngerti, dia anggap halal aja karena nggak jelas haramnya. Nah, ini syubhat ini dibahas. Amma syubhat fahiya darajat. Adapun syubhat itu
Ada tingkatannya, kata beliau. Di antaranya yang pertama, ma tuyuqina tahrimu, sesuatu yang sudah diyakini haramnya, tapi wasyukka fi hilli, diragukan kehalalannya. Yakin haramnya, tapi diragukan halalnya. Contoh-contoh, ya, ada barang orang samping jalan. Yakin ini barang orang, berarti haram. Cuman ragu ini dibuang apa jatuh. Kalau dibuang kan halal ya. Sesuatu yang Anda temukan di tong sampah. Di tong sampah itu halal. Hanya pemulung itu kerjaan mulia. Dia cari yang halal. Ya, daripada koruptor, naudzubillah. Pemulung itu mulia dia. Kenapa? Dia cari yang halal. Yang di tong sampahnya dia cari. Dia nggak berani ngambil yang di samping-samping temuan-temuan, nggak berani. Yang diambil cuma yang jelas di tong sampah. Kalau tong sampah sudah pasti dibuang. Sesuatu yang dibuang itu halal siapapun yang mengambilnya. Nah ini di yakinnya haram. Kenapa? Bukan milik dia. Secara haram yakin. Tapi ragu ini halal apa enggak sekarang. Kalau dibuang halal. Kalau jatuh dari motornya haram. Berarti milik dia. Belum di ini. Nah ini yang seperti ini hukmuha hukmul haram. Syubhat seperti ini hukumnya kayak hukum haram. Karena itulah tidak boleh seseorang itu mengambil barang yang ada di samping jalan kecuali niat mengumumkan. Karena itulah nggak boleh ngambil ada uang nemu di samping jalan taruh kotak amal, nggak boleh. Karena syarat sedekah adalah milik sendiri. Bagaimana Anda sedekah milik orang lain yang Anda nggak dapat izin dari dia? Nanti pas ada orang datang, Pak sampean tahu uang kemarin jatuh sini 20.000, oh di kotak amal silahkan ambil. Yang naruh kotak amal wajib mengganti, karena bukan hak dia naruh situ. Ya. Nah ini seperti ini hukumnya seperti hukum haram. Wa minha di antara syubhat ma tuyuqina hillu wa syukka fi tahrimih, sesuatu yang diyakini halalnya, sesuatu yang yakin halalnya, tapi yang yakin halalnya tapi ragu haramnya. Seperti apa itu? Seperti contoh orang yang dia kehilangan duit, ya, jadi Jumatan, sadarnya nyampe rumah, uang saya mana di 50.000. Balik dia ke masjid, di situ ada duit 50.000. Yakin ini 60.000, tapi ragu haramnya. Artinya apa? Bisa jadi yang dulu milik orang lain. Bisa jadi ini milik orang lain. Atau sandal jepit warnanya sama, nggak ada tanda. Ya, nggak ada tanda. Ada satu sandal jepit, ya, tinggal satu di teras. Yang masih di masjid 2 orang. Sama-sama keluar, mereka pakai sandal jepit hijau juga sama. Hijaunya satu aja ini. Ini kayak apa punya? Saya punya sampean ini. Ya, seperti ini bagaimana Ustaz? Gak ada tanda untuk keharumannya. Tapi yakin halalnya. Ragu akan haramnya. Di sini hadis syubhat kata beliau tarkuha minal wara'. Meninggalkan syubhat seperti ini termasuk bentuk wara', kehati-hatian. Artinya sampai terjang pun gak apa-apa. Pas Anda keluar duluan, tinggal satu sandalnya. Ini sandal saya warnanya sama. Beda kalau ukuran lain ya, pas dipakai kok ukurannya lebih sesak kembali, bukan Pak. Harus Anda lepas itu. Ya, walaupun warnanya sama, ukurannya beda, nggak bisa dipakai. Nah, seperti ini tarkuha minal wara'. Wa minha di antaranya ma huwa baina dzalik, sesuatu yang antara dua tadi,
sama-sama ragu hal atau haramnya. Seperti apa? Kalladhi yuhtamal an yakuna halala wa yuhtamal an yakuna harama. Sesuatu yang ada kemungkinan halal, ada kemungkinan haram. Seperti apa? Sesuatu yang masih diperselisihkan hukumnya. Contoh tinta cumi. Tinta cumi ini ada yang bilang haram. Kenapa? Karena dia dari dalam organ dalam, sama dengan darah, sehingga nggak halal. Di kitab lain ada membahas, udah tinta cumi itu hukumnya halal karena dia seperti keringat. Keringat ini kan suci kan, walaupun dia tidak dari dalam tubuh. Air mata dari dalam tubuh tapi suci. Nah, ada yang mengatakan dikiaskan dengan keringat atau air mata, suci. Kalau dikiaskan dengan darah, haram. Nah, di sini 50-50, sama-sama dia. Maka bagaimana sikap? Waqad qala sallallahu Nabi SAW bersabda, "Da'ma yaribu ila ma la yaribu." Tinggalkan yang bikin engkau ragu kepada sesuatu yang tidak bikin kamu ragu. Artinya apa? Cari yang pasti aja. Kalau subhat tinggalkan saja. Aslinya seperti itu. Yang masih diperselisihkan. Wa innama yustadallu ala wal rajul. Nah ini. Bijami al-amril mushkil hatta yaqtadih. Menunjukkan atas waroknya seseorang itu ketika dia meninggalkan sesuatu yang masih belum jelas hukumnya sampai jadi jelas. Meninggalkan sesuatu yang belum jelas hukumnya sampai itu jelas, baru dia lakukan, baru dia konsumsi. Nah, itu menjadi ahli warok, yang mana zaman sekarang sudah sangat jarang ahli warok ya. Wala yakunul 'abdu minal muttaqin haqqa hatta yatrukal halal al-mahd alladhi yukhsha 'inda tanawulihi al-wuqu' fi ma wara'ahu minasyubhat wal haram. Dan tidaklah seorang hamba itu masuk kategori orang-orang yang bertakwa sebenar-benarnya. Yang mana Allah berfirman, ittaqullah haqqa tuqatih. Tidak masuk dalam kategori ayat itu sampai dia meninggalkan yang halal murni. Ya, yang dia khawatir ketika mengkonsumsinya nanti di belakangnya kena syubhat atau haram. Masya Allah ini. Ya, jadi meninggalkan yang halal karena khawatir kedepannya kena syubhat atau haram. Nah, ini kalau kita bahas agak repot memang. Ya. Contoh seumpama bantuan-bantuan yang enggak jelas. Ini bantuan kok enggak apa-apa, semuanya dapat kok. Tapi kalau Anda enggak periksa ini dari mana ini? Kok bisa ada uang nganggur dari mana? Periksa dulu. Jangan langsung, ya sudah, daripada kalau nggak saya ambil, dia yang ambil. Nah, ini yang seperti ini nggak jelas Pak, jauhi. Ya, apalagi yang kalau seumpama Anda secara kategori nggak masuk syarat itu, tinggalkan, haram jadinya. Ya, contoh seumpama BLT. Ya. Tapi Anda nggak masuk di situ, cuma coba-coba sih ngurus, siapa tahu dapat. Dapat juga Ustaz, nggak boleh sampean. Wong itu pemberian bersyarat. Pemberian bersyarat nggak bisa tanpa syarat, karena itu hukumnya sama dengan jual beli. Ya, belinya dengan apa? Ya dengan syarat yang sudah dikemukakan itu. Kalau lengkap syaratnya silahkan ambil, nggak lengkap nggak boleh. Jangan istilahnya untung-untungan, nggak bisa. Untung-untungan dalam hal ini nggak boleh, coba-coba, repot nanti. Ya. Nah, seperti itu penting sehingga apa yang kita dapat ini benar-benar halal. Karena memang di antara ibadah yang paling berat
di antara ya. Saya nggak bilang ini yang paling berat ya di antara. Itu apa? Menjaga diri dari yang haram. Apalagi kalau sudah sampai kepepet. Nah, aslinya tidak ada orang itu sampai terdesak, sampai darurat itu hampir nggak ada. Yang ada itu karena nggak sesuai gaya hidup dia. Saya gaya hidupnya kayak gini, tahu-tahu menurun. Akhirnya dibilang terpaksa, nggak ada terpaksa di situ. Tinggal Anda rubah aja gaya hidupnya kayak pesantren. Asal makan tempe tahu selesai. Itu. Jangan kalau nggak pakai gaya hidup yang kayak dulu repot. Banyak orang dengan alasan sudah nggak bisa ngikutin gaya hidupnya lagi, dia anggap darurat. Sehingga menabrak yang syubhat bahkan yang haram. Nggak bisa. Karena itulah kita ini harus melatih diri siap susah. Jangan siap senang terus, tidak bisa. Harus siap susah. Karena hidup itu tidak pernah lurus terus. Artinya lurus ini enak terus sudah tidak bisa, Pak. Entah itu di ekonomi, entah itu di kesehatan, entah itu di keharmonisan keluarga, pasti ada masalah. Dan itu tanda orang beriman. Tanda orang beriman. Karena Allah Ta'ala berfirman, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira ketika mereka memproklamirkan kami beriman terus tidak diuji? Gak mungkin, pasti diuji. Pasti diuji ya. Sehingga ujian itu tanda keimanan. Kuat apa enggak? Banyak yang gak kuat dalam ujian itu. Ya, sehingga dalam hal ini penting untuk kita menjaga di antara zikir para salafun soleh yang sering dibaca agar kita terhindar dari yang haram setelah berusaha. Setelah kita berusaha ini biar terjaga, karena memang paling baik penjaga adalah Allah. Wallahu khairul hafidh. Allah lah paling baiknya penjaga. Apa itu? Allahumma kfini bihalalik an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari Engkau daripada yang haram. Jangan kasih yang haram. Ya, waqfini bi haramik wa bi fadlika amman siwa. Dan cukupkanlah aku dengan kurniamu daripada selain Engkau. Artinya jangan sampai aku mengharap kepada selain Engkau pada manusia. Wis cukup Engkau yang maha kaya, maha mencukupi, selesai. Nah ini dzikir Masya Allah biasanya dibaca habis Jumat. Ya, habis sholat Jumat dibaca itu. Nah kemudian Waqala SAW telah bersabda Nabi Muhammad SAW, la yablughul 'abdu darajatal muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bih hadran mimma bihi ba's. Riwayat Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Beliau Nabi bersabda, tidaklah seorang hamba itu mencapai derajat orang yang bertakwa sampai dia meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa karena khawatir jatuh kepada yang apa-apa. Tidaklah seorang hamba itu mencapai derajat orang bertakwa sampai dia meninggalkan yang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia tinggalkan. Kenapa? Khawatir jatuh kepada yang apa-apa. Ya, ini Masya Allah. Nggak cuma di urusan makanan, pakaian, pekerjaan, pergaulan, semuanya itu seperti. Sehingga sifat waro itu mencakup segala lini. Mencakup segala lini. Karena itulah kalau sudah orang dapat level bertakwa, maka amalnya akan gampang diterima. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari yang bertakwa. Yang bertakwa seperti ini modelnya yang bertakwa ini. Bahkan untuk jaminan bertakwa ini banyak. Di antaranya apa? Jalan keluar dalam setiap kesulitan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja.
Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuk dia jalan keluar dalam setiap kesulitan. Bahkan sesuatu yang bisa dianggap mustahil, nggak mustahil lagi. Itu pernah terjadi kepada salah seorang ahli ibadah di Bani Israel, namanya Jurej. Jurej ini ahli ibadah. Ya, beliau itu punya musola sendiri di samping rumahnya. Ibunya di rumah. Semua kebutuhan ibunya dia penuhi. Tahu-tahu ketika Jurej ini sholat sunnah, dipanggil sang ibu dari rumah, ya Jurej, ya Jurej. Jurej ini di sholatnya mikir, ini saya batalkan, apa saya lanjut? Nah, dia lanjut sholat. Padahal hukum fikihnya, kalau sholat sunnah, kalau ada panggilan orang tua, wajib dibatalin. Ya. Kalau sholat fardu, dicepetin. Sholat fardu nggak boleh dibatalin, dicepetin. Atau keraskan suara, Allahu Akbar, agar ngerti lagi sholat. Mungkin karena sang ibu ini jengkel, biasanya cepet aja nih, gue gak cepet. Akhirnya terlontar doa ibu yang gak baik. Ibunya berdoa, Allahumma la tumidhu hatta turihi wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan matikan Joel sampai dia melihat wajahnya perempuan nakal. Kan tidak pernah keluar dari musolanya. Ya mungkin doa soft, doa guyon ya. Tapi guyon ini repot, doa ibu ini repot, Pak. Jadi doa orang tua, ya, jadi doa orang tua. Sehingga akhirnya ada seseorang perempuan, ya, perempuan yang gak baik. Itu dia pengen menggoda orang ahli ibadah itu. Masa ini orang ibadah? Bisa, gak bisa kan dia? Gak mungkin gak tergoda dengan saya. Pas hujan, nah, dia mampir ke musolanya. Ya, minta di situ ke dalam. Nah, akhirnya nggak bisa, goda Jurej dia. Jurejnya nggak bergeming sedikit pun. Kali ini perempuan cantik, nggak bergeming sedikit pun. Akhirnya keluar dia, keluar marah yang perempuan ini, jengkel, sehingga dia suatu kali berzina sampai hamil dan bilang ke orang-orang, ini bayi Jurej. Bayangkan, ini bayi Jurej. Langsung orang-orang marah tanpa ada tabayun dulu, karena rata-rata seperti itu ya. Kalau sudah orang soleh, ulama yang kena, langsung serang semua tanpa tabayun, langsung diserang. Kok bisa ulama gitu, kok bisa ustaz kayak gini, langsung dituduh macam-macam ya, dipukul, musolanya dirubuhkan. Sampai akhirnya beliau tunggu dulu, tunggu sampai bayi ini lahir. Ya sudah, ditunggu. Nah setelah lahir masih umur berapa jam di bawah, maka Jurej bilang, wahai bayi, siapa ayahmu? Ini ngomong bayinya, penggembala kambing yang di sana deh. Coba, sesuatu yang mustahil, kalau untuk orang bertakwa gak ada yang mustahil, jalan keluar pasti ada. Langsung ngomong, Rohil Ghanam yang penggembala kambing sana itu. Nah, akhirnya orang-orang minta maaf, mau membangunkan dari emas. Musolnya nggak usah, terus kayak biasanya. Dari sini hati-hati ya. Kalau sudah doa orang tua ini, walaupun anaknya soleh, jadi Pak. Doa orang tua ini hati-hati, jangan ngomong sembarang ke anak. Ya, kalau doa untuk kebaikan paling manjur ibu. Kalau doa keburukan paling manjur ayah. Karena yang paling sabar itu ayah. Kalau sudah ayah terlontar ngomong buruk, berarti kebangetan. Dan ayah kurang sabar dalam doa. Jangan. Karena kalau doa buruk itu paling manjur ayah. Dua-duanya manjur sih. Paling manjur ayah. Kalau doa baik paling manjur ibu. Paling manjur ibu. Sehingga di sini dua orang tua harus kerjasama.
Karena mendidik anak itu bukan cuma ngajari, tapi ucapan yang baik untuk mereka. Ya. Yang kedua, kita ambil bagaimana Allah Ta'ala akan membantu, menolong hambanya yang bertakwa. Walaupun dalam keadaan kepepet. Bayi yang baru umur berapa jam bisa ngomong untuk menyelamatkan orang bertakwa ini. Ya. Sehingga yang selanjutnya apa orang bertakwa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi dia rizki dari arah yang gak disangka-sangka. Sehingga dalam hal ini ketakwaan itu inti dari semua kebahagiaan dunia akhirat. Karena itulah setiap khotib Jumat pasti wasiat bertakwa itu pasti wajib. Ittaqullah itu wajib disampaikan. Ya, walaupun yang khotib belum bertakwa, tapi wajib dia nyampaikan ittaqullah. Wajib itu. Kenapa? Karena itu satu-satunya yang menyelamatkan. Dan gak bisa bertakwa kecuali punya ilmu dulu. Ya apa bisa bertakwa kalau dia gak ngerti mana yang haram, mana yang wajib. Belajar dulu, baru dia bisa bertakwa. Mustahil orang bertakwa gak pernah belajar, dari mana dia bisa bertakwa. Dia gak pernah belajar. Ya. Kemudian dikatakan waqalatis sahabah radhiyallahu alaihim kunna natruku sab'ina baban minal halal makhafatal wuqu' fil haram. Berkata para sahabat radhiyallahu anhum, kami meninggalkan 70 pintu daripada halal. Hanya 70 perkara halal kami tinggalkan. Kenapa? Karena khawatir jatuh kepada yang haram. Khawatir jatuh kepada yang haram. Kenapa? Karena mereka pikirannya jauh. Ya apa ini resikonya kayak apa ini? Kayak gini, ya mau. Ya, kayak contoh sebagian ada yang model orang adopsi anak, masih bayi, ya adopsi anak. Bagus, istilahnya merawat menjadi orang tua asuh bagus. Tapi yang salah itu pertama, ketika dia menasabkan anak ini bukan kepada ayahnya, kepada dia. Itu salah pertama. Kenapa? Nabi bersabda, mal'un man intasaba ila wali abi. Terlaknat seorang anak yang bernasab kepada selain ayahnya. Kalau dia tahu. Kalau nggak tahu, berarti ayahnya. Yang ayah angkat dia terlaknat karena dia menasabkan anak itu bukan kepada ayah kandungnya. Pertama. Yang kedua, kalau anak ini perempuan anggap, ya sampai besar, balik, tapi tetap sama ayah angkat tadi cium tangan, nggak pakai jilbab depan dia, ya kan? Terus kemudian kalau ketemu dan cium-cipiki itu haram semua karena ini bukan mahram. Boleh dinikahi, boleh, bukan anaknya. Kadang sampai digonceng kemana anggap, ini anak saya, bukan. Berapa haram sudah? Lihat haram, bersentuhan dengan yang lawan jenis, macam-macam. Ya. Yang ketiga, sumpama ibunya masih ada dia. Ibunya masih ada bayi ini. Ini orang tua asuh ini, jangan sampai dia ketemu orang tuanya. Nanti gak sambung lagi sama saya. Dia memisah antara anak dengan ibunya, dosa lagi. Jangan sampai tahu, ini kalau tahu bisa repot saya nanti. Bisa gak mau manggil saya lagi. Menipu lama dia. Yang keempat, ketika anak ini menikah, tahu-tahu dia jadi walinya, haram, gak sah. Ayah tiri, ayah angkat, atau ayah biologis karena anaknya lahir di luar nikah, itu semua gak boleh jadi wali. Yang jadi wali harus ayah kandung. Kalau dia maju jadi walinya, gak sah pernikahan, zina itu anaknya, hubungan. Berapa kali dosa? Nah ini loh, sesuatu yang remeh, tapi kalau gak hati-hati bahaya. Dan beberapa kali kita dapat di Grogol kasus seperti itu. Sekali, beberapa orang datang ke kita, jelaskan. Ini saya jelaskan. Ya apa nanti Ustaz anaknya
Shock kalau ketahui saya bukan ayahnya. Loh, kan kapan lagi nggak menjelaskan? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Pelan-pelan Anda jelaskan harus. Temukan dia dengan ibunya. Urusan dia nanti mau ikut siapa, Anda nyari pahala kan? Ya kalau dapat pahala pasti. Tapi kalau Anda nyari balas budi, ini yang repot. Harus Anda ikhlas. Kecuali, nah ini, kalau bayi itu Anda ambil di bawah 2 tahun dan sempat disusui oleh istri. 5 kali susuan jadi anak susu, mahram. Mahram, urusan mahram, mahram. Masalahnya tidak keluar ASI kecuali yang sudah mengandung. Itu repotnya. Ya kalau belum mengandung bagaimana bisa keluar ASI? Nah, nggak ada ASInya. Sehingga dalam hal ini penting untuk kita ketahui perkara yang seperti ini ya, hal yang remeh tapi banyak di masyarakat. Banyak di masyarakat. Dan Nabi SAW sudah membatalkan itu. Di dalam Al-Quran disebutkan ketika Nabi SAW itu beliau mengangkat budaknya yang dimerdekakan terus diangkat jadi anak, namanya Zaid bin Harithah. Awal budak dimerdekakan sama beliau, terus kemudian diangkat jadi anak. Jadi kemana-mana itu sama Nabi, sehingga digelari Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Akhirnya turun ayat Al-Quran membantah itu. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu ayah dari laki-laki di antara kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Bahkan disebutkan dalam ayat selanjutnya, ud'uuhum li'abaihim, panggillah mereka dengan nama ayah mereka yang asli, binnya bin ayah kandung. Huwa aqsatu indallah, itu yang lebih adil di sisi Allah, enggak dolim yang seperti itu. Nah ini, itu dari langsung Al-Quran, yang memutuskan langsung Al-Quran. Sehingga dalam hal ini dalam ayat itu kata tafsir mengatakan di sini pembatalan istilah anak angkat. Anak angkat silahkan, tapi binnya tetap ayahnya. Hubungan mahram tetap nggak ada hubungan mahram. Nah, kalau mau halal, ya, seumpama ada orang ya mau ngadopsi, seumpama dia ngambil anak perempuan itu dari keluarga suami, keponakan suami, jadi sama suaminya mahram karena pamannya. Kalau dia mau ngadopsi anak laki-laki dari keluarga istri, ya, keponakan istri, sehingga mahram, tidak apa-apa, karena satu pamannya, satu istrinya paman. Ya. Nah itu cara kalau mau tidak sampai rancu di dalam rumah itu. Sampai besar pun tidak apa-apa dia nggak berjilbab karena pamannya sendiri. Ya, pamannya sendiri. Atau laki-laki tidak apa-apa yang perempuannya itu nggak jilbab depan dia karena bebeknya. Nah itu kalau mau ngadopsi seperti itu. Yang lebih repot lagi dengan Anda yang biasa saya sudah mengangkat bayi ini. Loh, maksudnya mengangkat apa? Loh, saya beli, innalillah, saya beli katanya. Gara-gara ibunya sulit membayar persalinan, dia bayarkan tapi dia ambil bayinya. Nah, haram. Disebutkan dalam fikih termasuk dosa besar menjual orang merdeka. Ini bukan budak, tidak boleh dijual belikan, tidak boleh, haram, tidak bisa seperti itu. Dia tetap milik ibunya, milik orang tuanya. Dan Anda yang ingin dapat pahala silahkan dapat pahala, tapi ingin ngerebut ya tidak bisa. Ya, itu seperti itu hal-hal yang terjadi banyak masyarakat. Beliau wahada amrun qutudi minhu min zamanin qadim. Dan perkara ini yaitu meninggalkan halal karena khawatir masuk ke haram itu sudah banyak ditinggalkan dari zaman dulu. Yang pengarangnya bilang ini sudah banyak ditinggalkan dari zaman dulu. Tapi tadi ya, kebaikan itu tetap kebaikan walaupun gak ada yang melakukannya. Haram tetap haram walaupun satu dunia melakukannya. Walaupun sedunia melakukannya, haram tetap haram. Gak bisa jadi halal. Gak bisa jadi halal.
Namanya nggak jilbaban bagi perempuan dari dulu haram. So ini satu negeri sudah nggak jilbaban lagi. Ya walaupun satu negeri nggak jilbaban tetap hukumnya haram, nggak jadi halal. Karena urusan ini tetap nggak bisa berubah hukum Allah karena sedikit yang melakukan, nggak berubah. Ya, ini harus kita ngerti. Faman lana biwara'in yahyuzuna 'ani syubuhat wal muharramat fala haula wala billah. Kata beliau, siapa dari kita yang bisa warok seperti ini, siapa? La haula wala quwwata illa billah. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini itu yang akan datang. Yang mau bertanya tentang puasa atau apa, silahkan tanyakan. Oh iya, silahkan. Waalaikumsalam. Yang pertama saya ingin pencerahan terkait dengan kalau sekarang itu ada istilah gratifikasi gitu. Jadi gratifikasi itu suatu pemberian yang karena suatu jabatan. Biasanya mohon maaf sekali, apalagi kita dekat lebaran seperti sekarang ini ada istilah parcel segala macam itu. Yang kita yakini orang tidak akan memberi parcel itu kalau bukan karena suatu jabatan. Jadi sebenarnya suatu direktur atau pimpinan dia akan mendapatkan parcel itu karena jabatan itu. Jadi itu istilah gratifikasi. Walaupun tidak ada untuk merubah keputusan atau segala macam, tapi diberikan itu karena satu jabatan itu. Misalnya pernah kejadian itu saya sebutkan zaman Pak Presiden Jokowi itu ada pemberian dari luar negeri memberi sesuatu, yang memberi saja gitu, tapi saya yakin tidak akan diberikan kalau bukan presiden gitu, seperti itu. Gitu. Yang kedua, ketika sekarang ini lagi susah-susahnya cari pekerjaan gitu. Nah, biasanya ada seleksi, ada ya seperti kita lihat seperti kalau sekarang ASN sudah lebih aman lah gitu, tidak ada lagi saya rasa yang sudah begitu. Tapi di tempat-tempat tertentu itu ada istilah Anda sebenarnya keterima nih, Anda sebenarnya lulus, tapi ada satu syarat lagi. Syaratnya itu ya harus dengan bayar. Ya, 20 juta. Dua itu Iya. Ya, yang pertama hadiah yang ditunjukkan untuk orang yang berpengaruh, ya, yang misalnya itu menjabat atau apa, itu nggak boleh diterima. Dalam fikih nggak boleh terima. Walaupun istilahnya nggak ada kaitannya dengan kasus atau apa, tapi kedepannya ada. Kedepannya ada. Kenapa? Karena tadi ya dalam kaidah orang Arab mengatakan al-insan ada abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. So dibaikin terus jadi nggak enak jadinya. Kalau sumpama dia nggak menjabat, nggak ngasih lagi. Beda kalau saya ngasih fulan, walaupun dulu dia masih biasa teman, sering. Waktu dia menjabat tetap saya, kalau Ramadan ya saya kasih. Ya seperti ini nggak masalah. Nah, tapi kalau sumpama ngasihnya waktu menjadi, waktu nggak jadi nggak ngasih lagi, karena tadi dia mengharap ada kebaikan dari orang itu. Ya seperti tidak boleh diterima. Kenapa? Karena akan mempengaruhi kebijakan dia. Minimal pengaruh kebijakan itu dia akan berat sebelah. Oh kalau ini nggak, janganlah. Kasihan kalau ini. Saya sering ngasih dia. Repot lagi Pak. Nggak bisa adil dia. Nggak bisa adil. Apalagi kalau sudah ada kasusnya. Entah itu orang itu atau keluarga dia atau siapapun yang berkaitan dengan yang kena kasus, nggak boleh terima. Ya, nggak bisa terima. Kemudian yang kedua, dalam masalah tadi Nabi bersabda la'anallah ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang dia menyuap, menyogok dan yang menerima sogokan.
Ini dua-duanya kena laknat. Kalau, nah ini kalau yang menyogok ini harusnya tidak sesuai kriteria, tapi dia nyelipkan agar masuk kriteria agar diterima. Ini dua-duanya kena haram. Tapi kalau sumpah Ustaz, saya ini ada keahlian di sini dan saya secara syarat sudah pas, tapi dipersulit. Kalau nggak bayar, nggak masuk. Ya, bil fulus kulu mulus katanya. Dengan fulus semuanya mulus. Nah, sehingga mau nggak mau dia bayar agar bisa masuk. Padahal sudah masuk nih. Maka yang dosa yang nerima aja. Yang dosa yang nerima. Yang bayar enggak. Karena dia punya hak tapi dipersulit. Dia punya hak tapi dipersulit. Ya, itu enggak apa-apa dia. Tidak dosa. Ya. Beda lagi dengan orang yang dia mau nguruskan tapi minta bayaran. Nah, itu namanya kerja. Jangan dibilang nyogok, itu kerja itu Pak. Pak saya uruskan, sampean diem di rumah saya nguruskan. Bisa minta sekian, enggak apa-apa. Ada orang Anda males nguruskan kakak, ngurus apa masalah imigrasi, males sampean. Di rumah aja nelpon orang. Biayanya aslinya segini Pak 300. Tapi kalau sampean mau saya uruskan biayanya tambah bengkak sekian, enggak apa-apa sudah. Itu enggak bukan nyogok itu Pak, enggak masalah. Itu namanya kerja. Ya, itu beda nih ya. Jangan dibilang itu nyogok terus ya kan. Kita harus ngerti karena ada jasa, dia ada jasa yang harus dibayar. Nah, kalau seumpama yang tadi contoh nih yang pernah saya itu di tempat tukang urut. Tukang urut, antrinya Masya Allah sampai 60-70 ya. Ini sudah ngantri dari pagi. Yang datang itu bayarnya cuma 10.000 daftarnya. Cuman nyelipkan, ada yang nyelipkan 100.000 atau nomor 2 lah aja. Duh, ini baru datang kok nomor 2. Yang seperti ini haram. Ini haram nggak boleh. Kenapa? Karena demi dapat nomor urut cepat, sambil nyelipkan sesuatu. Dan itu subhanallah di situ kalian sudah lumrah itu. Inilah sesuatu yang haram, walaupun sudah lumrah tetap haram. Nggak bisa. Dan yang dosa siapa? Dua-duanya. Kalau sudah dua-duanya. Kadang kita nelpon, Pak saya mau daftar ini. Nggak bisa Pak, datang dulu. Nelpon nggak bisa. Akhirnya ya sudah nomor belasan lah istilahnya. Nah, tahu-tahu yang sana sudah lambat. Ini nomor cepat ya. Nah ini subhanallah. Ini seperti ini sampai ke situ ya. Ke masalah tukang urut pun terjadi apa suap menyuap, bagaimana yang lebih atas. Urusan tukang urut aja suap menyuap ya apa yang lebih atas Pak. Sehingga dalam ini hati-hati. Setan itu sangat pinter bikin kita terjerumus. Setan itu tidak pernah tidur Pak. Dia tiap hari rapat. Kayak apa fulan masuk neraka, tiap hari rapat dia. Tiap hari itu rapat. Kayak apa ini fulan biar masuk neraka ini kayak apa caranya. Jadi jangan dikira musuh kita itu kayak kita bisa tidur. Nah, dia nggak tidur. Kita bisa tidur, setan nggak tidur. Mikirkan kita ya apa di neraka. Terus kita mau santai gitu nggak bisa. Harus hati-hati terus. Ya, nah, seperti itu yang termasuk. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi mohon pencerahan juga. Ada satu keraguan juga bagi saya. Yang katakanlah kita tidak bekerja lagi pensiunan ini karena kita punya simpanan di bank, tapi kita belikan untuk sebuah pakaian atau sarung kita pakai untuk sholat. Ini mohon penjelasan dan bagaimana hukumnya. Kan itu. Kedua adalah hasil uang gaji kita. Kita keraguan sekarang bukan keraguan yang tanpa kita sadari di situ sudah terjadi satu penipuan saya kira. Di dalam kita bekerja itu
Jadi yang pertama uang pensiun. Iya, Pak. Yang pertama uang pensiun. Iya. Yang di bank uang pensiun. Nah, uang pensiun itu kalau memang dari kita dulu dipotong, mungkin ya per bulan dipotong, mungkin saya nggak tahu juga uang pensiun dari mana. Kalau kita pakai hukum fikih, apa hukum uang pensiun ini? Sekarang yang bayarin siapa? Yang bayarin uang pensiun siapa sih? Pertama, ya. Yang kedua, ini nggak kerja lagi. Sementara gaji itu karena bekerja. Apakah itu dibenarkan? Kalau seumpama saya yang punya duit nih, saya yang punya duit, terserah saya. Ini nggak kerja, nggak apa-apa kok. Saya mau tak kasih aja dia, terserah saya. Maksudnya bukan saya yang punya duit. Yang punya duit siapa? Siapa yang punya duit? Presiden. Presidennya digaji kok. Saya yang punya duit. Negara, Ustaz. Nah, negara ini siapa? Mewakili siapa negara itu? Pertanyaan, negara ini mewakili siapa? Itu yang harus kita teliti dulu ya. Negara ini mewakili siapa sih? Oh, negara rugi sekian. Yang rugi ini siapa? Presidennya, menterinya, DPR-nya. Siapa? Negara ini siapa? Oh, mereka juga digaji juga semuanya itu. Itu dulu. Sekarang kalau bilang negara rugi, yang rugi ini siapa? Yang pasti apa? Rakyat. Kalau dibilang negara, berarti rakyat yang rugi. Nah, kenapa? Karena serugi apapun, tetap mereka gajinya sama. Gak berkurang daripada gaji. Ya, yang kan rakyatnya. Sehingga dalam hal ini, semua yang ada di pemerintahan itu diberi amanah. Bukan mereka pemilik, mereka diberi amanah untuk ngelola. Ya, yang mereka dapat gaji, ya, yang gaji juga rakyat, kalau bilang negara, bilang rakyat lah istilahnya. Dengan ketentuan dari siapa? Ya dari mereka juga yang menentukan. Dari mereka juga yang menentukan. Nah, dalam hal ini kalau seumpama itu disetujui oleh seluruh rakyat, ya silahkan. Kalau ini silahkan. Tapi kalau tidak setujui, ya berarti ada syubhat di situ, ada yang nggak jelas. Kecuali kalau itu adalah potongan-potongan gaji kita selama sekian puluh tahun, ya, nanti itu menjadi diputar jadi uang pensiun kita, halal. Tapi kalau nggak seperti itu, belum jelas. Saya bilang belum jelas. Kenapa? Karena tidak diberikan dari uang negara ini kecuali yang ada kontribusi untuk negara. Ya, bisa negara. Nah, sehingga dalam hal ini itulah arti daripada pensiun. Itu arti pensiun. Kalau kita mau teliti ya, secara fikih seperti itu. Oh, ini sudah setuju ya Ustaz oleh perwakilan rakyat, perwakilannya tapi bukan rakyatnya. Perwakilan rakyat. Nah, masalahnya mereka mewakili suara rakyat atau enggak? Kadang ada yang kena korupsi juga DPR juga, remote juga gitu. Ya Allah, jadi bingung. Mau dibilang wakil itu benar apa enggak tahu. Sehingga dalam hal ini ya seperti itu hukumnya. Terus kemudian apa tadi itu yang kedua? Oh iya. Sering saya bahas masalah orang jasa, jual jasa. Itu ada dua. Kalau kita pakai hitungan tukang ya, ada borongan, ada harian. Ada borongan, ada harian. Nah, rata-rata pegawai, buruh pabrik itu ikut model harian. Nggak ikut borongan. Karena pekerjaannya nggak ditentukan. Dia yang penting tiap hari hadir. Walaupun nggak ada yang kerjakan. Itu model harian. Nah, model harian itu kalau mau spesifik, ya dihitung per jam berapa. Sehingga hitungannya dia per jam sekian. Ya.
Nah, kalau dikalkulasikan sebulan berarti sekian. Ketika dia tidak masuk beberapa jam sehari, itu mungkin seminggu sekian hari, sebulan berapa. Terus gajinya utuh, nah itu berarti ada, saya bilang semua, ada berapa persen yang nggak halal. Sehingga wajib dia ngitung lagi. Ini saya berapa nggak masuk nih, berapa jam. Kalkulasikan kalau jadikan hari sekian hari. Berarti berapa persen dari sebulan. Selesai. Tinggal dibalikkan aja itu. Karena kalau yang turun dari pusat, nggak berkurang. Turunnya segitu-segitu sudah. Cuman kita kalau mau hati-hati, ya Anda kembalikan ke negara. Sodako, nggak bisa sodako, Pak. Nggak bisa sodako. Karena itu bukan cara tobatnya, bukan disedekahkan, cara tobatnya dikembalikan. Anda ngambil barang orang, tahu-tahu Anda sedekahkan biar selesai, tidak bisa, kembalikan ke orang itu untuk tobatnya, karena itu hak dia. Itu cara hitung-hitungannya ya, seperti itu. Iya. Setiap label halal. Nah, seperti itu tanggung jawab dari BPOM. Kalau sudah BPOM bilang label halal, bismillah. Kita nggak perlu ngorek lagi. Cuman saya yang heran. Kadang ban pun label halal. Ban, saya pernah lihat, ban itu label halal. Ini siapa yang mau makan ban, Pak? Iya, saya pernah lihat itu. Sampai ban pun ada label halalnya. Cuman, apakah yang nggak berlabel halal itu haram? Ya, tidak. Itu gorengan nggak yang label halal, Pak. Pentol mana ada label halal nih dijual pentol? Nggak ada. Ya, aslinya kalau mau kita ini, kewajiban daripada pemerintah itu menjaga masyarakat ini dari yang haram. Aslinya seperti itu, menjaga masyarakat jangan sampai kemasukan yang haram. Artinya apa? Artinya gini, setiap makanan atau minuman itu diperiksa. Kalau ada haramnya, tulis label haram. Yang nggak berlabel haram berarti halal. Kan sekarang permasalahannya gini, kenapa banyak orang tidak daftar halal? Karena bayar. Ini keuntungan nggak seberapa, suruh bayar label halal, repot. Nah, sementara kewajibannya mereka ini harus nyidak makanan minum-minuman mana itu, kalau memang halal biarkan sudah. Kalau haram kasih label haram. Ini haram ya, ini haram. Nah, sehingga masyarakat nggak bingung. Kayak sekarang kan bingung, ini nggak ada label halalnya pentol nih, bagaimana label halal? STM juga ada label halalnya. Kenapa? Ya seperti ini penting. Itu tugas daripada pemerintah untuk mengkondisikan makanan halal khususnya di negara yang muslim mayoritas. Nah, seperti itu. Okay. Seperti itu. Mari. Cukup. Insyaallah ya. Semoga apa yang kita dapat bermanfaat dan menjadikan kita lebih hati-hati di dalam mengkonsumsi atau bekerja ya. Ala hadiniyah kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أنقياء لما نهضى بالخير نفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون
واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.